dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Ya, itulah tadi lagu, sepenggal lagu yang berkisah tentang ayah. Hampir rata-rata saya yakin semua tahu. Ya kecuali ABG ya. Ada yang tahu, ada yang enggak. Lagu ini mengisahkan perjuangan orang tua, kedua orang tua. Tapi kalau dalam lagu ini yang dibahas sosok ayah. Kita sering lupa kadang kalau orang tua kita tuh masih ada. Kita sering lupa orang tua kita masih hidup. Lupa dalam bentuk apa? Kadang dalam memori, ingatan, hati juga. Ya ada kan kadang-kadang manusia dengan kesibukannya. Tapi dengan sikap, dengan perbuatan, kita sering menganggap beliau, kedua orang tua kita tuh nggak ada. Ada sebagian orang mengartikan kebutuhannya dicukupi dalam bentuk materi. Ada sebagian orang cukup hadir. Ada sebagian orang keduanya. Bentuk pengabdian kedua orang tua emang multi tafsir, tapi kita ambil yang umum. Karena kalau udah bicaranya pendapat kan ya jatuhnya ego masing-masing. Tapi yang umum, kalau dilihat orang tua di masa-masa senja, tingkah laku dan segala bentuknya kan ya nyaris kadang nggak diterima dengan kita yang masih muda. Seolah-olah ya cerewet lah, banyak ngatur, banyak maunya. Jadi lupa waktu kecil pun kita banyak maunya. Waktu kecil pun dibilang A, kita tetap bukan B, ngomongnya Z. Dia lupa, kita lupa. Ya orang tua itu bilangan waktu itu sudah nggak terhitung, menjaga kita dalam senang, bahagia, apalagi sakit. Kita pergi aja ada kegelisahan yang luar biasa. Tapi ketika di masa senja, seringkali di luar kesadaran kita sebagai anak, kita melukai perasaannya, kita melukai batinnya. Mari kita berdoa buat orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita. Semoga beliau mendapatkan maaf dan tempat yang layak di sisinya. Sebelum kita ngobrol atau bahasan ringan dan santai, apa coba yang sering kita lakukan yang masih tinggal bersama dengan orang tua ataupun yang masih berjauhan? Rasanya hampir sama, soal hati dan pikir atau kegelisahan. Itu menurut saya pribadi itu sudah mengganggu
dasar-dasar dan nilai kehidupan. Saya sendiri pun mengakui sampai saat ini dengan kesadaran atau tidak sadar, saya masih melukai hati orang tua. Tapi apa salahnya nih kita sekedar mengingatkan, kalau kita masih memiliki tanggung jawab yang real, yang nyata. Dunia, ya, maksudnya dunia itu ketika orang tua kita masih hidup, ataupun juga ketika kedua orang tua kita sudah nggak ada. Karena sosok ayah ini digambarkan tentang perjuangan hidup, tentang kekuatan bentuknya fisik dan mental. Ya tetap sih kasih sayang ada. Tapi kan kalau sosok wanita atau sosok ibu lebih tinggi lagi, karena dia sekolah awal. Kita membaca peta kehidupan, kita membaca dunia, kita mengenal A, B, C, 1, 2, 3 dan segala bentuk ragamnya di dunia ini adalah sosok ibu. Tapi karena ini bahasan tentang ayah, sekedar mengingatkan, kadang seorang guru besar namanya bisa hancur dengan tingkah laku murid didiknya. Begitu juga kedua orang tua kita atau orang tua kita, nama besar martabatnya, harkat dan martabatnya bisa rusak, tercoreng karena ulah kita. Kalau beliau masih hidup, pasti kita tetap juga membenarkan diri, berproseslah, sudah kejadian lah apa, dalam bentuknya ada pembelaan, walaupun itu jelas-jelas bentuk ketidakpantasan. Ketika kedua orang tua atau orang tua sudah meninggal, tolong kasih tahu saya gimana untuk klarifikasinya atau untuk menjelaskan. Ketika orang tua sudah meninggal, bagaimana kita menjelaskan kepada beliau? Ketika kita mencoreng harga diri orang tua, martabatnya, tolong jelaskan. Cukupkah bentuk maaf? Cukupkah hanya sebuah pengakuan atau perubahan? Ya itu sih udah pasti positif. Tapi gimana? Dalam proses manusia memang mengalami proses yang sifatnya silih berganti gitu kan, penuh warna. Tapi kan alangkah baiknya kita berpikir tuh cerdas, karena yang membedakan kita kan berpikir manusia dengan binatang. Karena binatang mungkin punya otak tapi yang berpikirnya nggak tahu lah, versi dia lah. Manusia itu dibedakan dengan itu. Itu mah udah hukumnya. Ketika masih hidup sih biasa-biasa aja, ketika sudah nggak ada baru berasa kehilangan. Jadi bentuk bakti, bentuk pengorbanan, ketika kita ikhlas menjalaninya, tuluslah. Dia nggak merasa berkorban, dia nggak akan merasa tindakan dia itu sebuah bentuk pengorbanan. Dia akan merasakan biasa aja, karena sudah karakter, sudah jiwa dia nggak, ya udah biasa aja. Jadi berkorban tanpa merasa berkorban. Kebanyakan kan mau kita itu A, orang tua B, nggak ada bentuk apresiasi, nggak ada lagi perbedaan antara anak dengan orang tua. Yang ada hanya marah, bilang inilah, bilang itulah, hilang sudah nilai-nilai, norma-norma hubungan antara orang tua dengan anak. Entah supa serapa lah, segala macam, nyari keluar katanya pembuktian diri, pencarian diri apa. Padahal dasarnya itu ketidakpuasan yang ada di lingkungan rumah. Ketidakpuasan, saya nggak mau kembangkan itu. Kenapa sih kita nggak latih diri kita itu menjadi orang yang berpikirnya luas, hati luas, menerima apapun bentuk soal kehidupan.
Dalam artian diusahakan yang bagus. Tapi ketika hubungan interaksi antara anak dengan orang tua, ingat aja posisinya, sadar diri posisinya. Anak, orang tua lebih dulu mengawali hidup. Biar gimana pun dia lebih banyak soal pengalaman. Tapi ada juga kekurangannya, soal amal dan dosa pun bisa kategori lebih banyak karena lahir duluan. Ya, sampai kapanpun versi orang tua, anak itu tetap anak. Mau anaknya 5, mau 9, mau 10, tetap anak. Tapi kadang-kadang posisi orang tua itu tergantikan. Emang nggak tergantikan dengan kata. Kalau kata mah ya siapa yang tahu benar enggak, tulus enggak. Tapi dengan tingkah laku. Dengan tingkah laku, kadang diabaikan, kadang nggak peduli, apalagi sudah ya, terpisah dari orang tua, artian dia sudah rumah tangga, punya kehidupan sendiri. Gitu. Apa dalilnya? Apa alasannya? Gua udah punya istri, gua udah punya anak, gua udah punya suami. Itu kan sudah jelas. Kalau saya pribadi ada bahasa itu keluar, ya sudah, posisi kita nggak tahu di nomor berapa. Jadi bentuk kekecewaan orang tua itu sudah berlaku sesuatu yang tidak baik terhadap diri si anak. Bukannya orang tua sumpah serapah atau mengutuk, hukum alam. Walaupun dia memaafkan, bukannya kadang udah pasti doanya ya supaya sadar, supaya ingat lagi dengan orang tua, supaya sayang lagi. Kenyataannya kehidupan dia, sang anak, mengalami hambatan-hambatan. Kalau hambatannya, rintangannya jelas di mata. Ya naik motor kita bisa ngerem. Soal keadaan hati, keadaan pikir, tentang emosi jiwa, emosi hati, tentang ketentraman batin, saya yakin nggak dapat. Saya yakin nggak dapat. Ketika orang tua masih hidup, atau sudah tiada, bakti sampai kapanpun. Kalau udah nggak ada, kita jaga nama baik beliau. Kita kirimkan sesuatu yang baik, kita hadiahkan kepada beliau. Apalagi yang hidup, perlakukan sama. Perlakukan sama. Dan akan terulang lagi. Bukan kebiasaan, mendekati pasti kayaknya. Apa yang dilakukan anak terhadap orang tua akan berlaku terhadap nanti kepada anak-anaknya kelak. Ada nggak yang bisa merubah? Hanya Allah yang bisa merubah segala sesuatu. Jadi kita terus beranggapan kalau kita ini kurang baik, dengan tujuan kita nggak berhenti berbuat baik, terutama untuk kedua orang tua. Ketika di dalam harmonis, kondusif, insya Allah di luar pun harmonis dan kondusif. Ketika interaksi, sedikit kita bahas ringan tadi. Yang sering terjadi realita, ini bukan realita lagi, apa sih di atas realita dah. Agak tipis ketika orang tua, agak tipis menilai kita itu murni apa enggak. Kita loh ya, kayak saya gitu, menilai perbuatan kita ke orang tua bertendensinya atas dasar apa, niatnya apa, benar-benarkah dalam rangka ngurus. Kita sadar dulu, waktu kecil pun diurus, 15 menit baru tidur, bangun, ganti popok, ganti celana, 10 menit tidur, menangis, haus, susu, nggak lama besok demam. Ya kita harus, ya cobalah ingat itulah. Kalau kita bukan yang ngurus, sebenarnya sudah kewajiban lah menjaga orang tua. Ketika di masa senja, beliau kalau orang tua kita tuh punya harta kekayaan, lebih agak berat lagi. Hanya Allah yang tahu. Dengan kita biasa tanpa sadar mengharapkan orang tua ini sedang kita perhatikan,
atau kita urus, bahasanya mohon maaf agak kasar kalau saya bahasa ngurus orang tua itu menurut saya. Tapi untuk bahasa aja lah, mengurus orang tua, tapi orang tua ini nggak punya apa-apa atau nggak ada warisan, dengan orang tua yang warisannya banyak. Silakan pengalaman-pengalaman di sekitar kita analisa. Jangankan kelas kita, di kelas-kelas yang lebih tinggi aja ya, katanya kalau soal harta berebut. Ketika ya ini hanya ini ya, kalau kelas kita udah kacau lah, udah banyak, kembalikan aja ke diri masing-masing di sekitarnya. Keserakahan soal waris, karena ada kaitannya sama orang tua. Saya bukannya bahas waris, orangnya punya sekolah aja, yayasan, orang tua nggak ada, baku hantam, dalam artian dia berebut lah ya, bukan pukul-pukulan, mungkin sampai ke situ. Ada yang berebutan murid sampai catering. Yayasan sekolah itu warnanya biasa atau warnanya keagamaan, masih ada yang berebut di kelas kita. Apalagi ketika kita masuk zona bakti, kedua orang tua kita, apa yang kita perebutkan peninggalan beliau, kenapa sih nggak dianggap uang nemu atau hadiah atau apalah yang sifatnya tuh nggak ada campur tangan kita? Jangan merasa memiliki seutuhnya. Timbulnya apa? Keserakahan. Kalau keserakahan, putus silaturahmi dengan saudara, putus keserakahan, mengambil hak orang lain, apalagi menyakiti orang tua yang udah nggak ada. Apa? Jangan ngomongin ridho, udah begitu mah orang yang nggak ngerti ridho juga ngerti. Orang tua mungkin dikubur menyesal, gua kaya raya kalau akhirnya anak gua begini. Terus gimana? Antara orang tua yang meninggalkan banyak harta dengan orang tua yang ya katakanlah sedikit meninggalkan. Dulu pernah masa-masa tertentu saya berpikiran seperti itu. Akhirnya terjawab. Karena semua berpatokan bukan pada agama. Saya nggak berpatokan pada agama mutlak, karena saya hanya berusaha berpatokan pada agama. Saya nggak mengklaim, jauh dari berusaha berubah-ubah lah saya itu. Tapi agama sudah mengajarkan itu keadilan Sang Maha Kuasa buat manusia. Nggak ada miskin, nggak ada kaya, nggak ada si cantik, nggak ada si jelek, nggak ada si ganteng, nggak ada si jelek. Apa yang ditinggalkan? Nggak ada urusan dengan harta. Amal, ilmu yang bermanfaat. Coba di keduanya bisa dapat. Antara orang tua yang meninggalkannya bahasanya sedikit, orang tua yang meninggalkannya hartanya biasanya warisannya banyak. Semua ada, bisa berpotensi ada, kalau konsisten, berkomitmen memegang teguh ajaran nilai-nilai agama. Nggak ada lagi serakah. Jangan hanya kematian atau warisan aja yang dipakai nilai agama, aturan agamanya, sisanya enggak. Kembalikan ke diri kita masing-masing. Mari kita bahagiakan orang tua kita seolah-olah hidupnya sudah nggak lama lagi. Jadi bukan maksimal, tanpa batas. Untuk kedua orang tua kita, salam hormat, salam kangen, salam rindu. Maafkan kami, anak-anakmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana?